masuk ke playlistnya dulu sebelumnya. Di playlist ini itu untuk mengambil semua datanya ya, untuk mengambil semua data pada playlist kita. Saya buka di websitenya dulu aja, supaya lebih enak. Ntar saya ambil token dulu. Nah, saya sudah mendapatkan token, dimasukkan, seperti biasa. Sudah, teman-teman masuk ke dalam playlist. Nah, teman-teman kan harusnya sudah membuat playlist ya sebelumnya. Di playlist ini itu terdapat ID dari playlistnya sendiri. Nah, ID ini tuh digunakan untuk mengambil data track ya, untuk mengambil data track di dalam playlist, data lagu di dalam playlistnya. Dari dokumentasi sendiri seperti ini untuk mengambil data lagu pada playlist slash ID playlist dan juga slash track. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh data lagunya ya. Kemudian kita coba di Postman, masuk ke track get. Teman-teman sudah buat ini belum? Kalau sudah buat, teman-teman bisa copy linknya seperti ini, masukkan linknya seperti ini, .com/playlist sesuai dengan ini ya dokumentasinya ya, playlist ID, kemudian slash track. Nah, di sini baru target send. Nah, di sini kita dapat ID ini itu saya masukkan dari ID ini, dari playlist saya sendiri, dari playlist ini ID-nya sama seperti ini kan ya. Jadi ini lagu ya, musik sama seperti musik ini, ada dua musik, ada jadi sama Shake It Off ini. Kita lihat di Postman, Shake It Off sama dari selesai dia sama ya. Nah, ini untuk mengambil data menggunakan Postman pada Deezer, mengambil data track, data musiknya ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan POS atau menginputkan data melalui Postman pada lagu ya, pada musik. Nah, di sini kita membutuhkan akses token di sini. Seperti pada dokumentasinya, untuk menginputkan membutuhkan playlist ID, kemudian track dan juga songnya, dan juga membutuhkan token ya, membutuhkan token. Setiap menginputkan data, menghapus data, mengupdate data itu harus menggunakan token untuk autentikasinya. Jadi di sini kita tadi kan sudah mendapatkan token di sini. Copy aja tokennya. Jadi di sini. Nah, di sini ini ID lagunya. Jadi di sini ini ID playlist ya. Yang pertama playlist ID /track ya. Kemudian akses token dan song. Song ini lagunya seperti di dokumentasinya. Di sini ada song. Parameternya song. Baru setelah didapat token dan juga songnya lah. Songnya ini itu nanti kita ambil aja, cari aja di aplikasi kita. Kita mau ngambil lagu apa, misalnya kita mau cari lagu misalnya Ceren misalnya. Kita cari, kemudian kita mau menambahkan lagu ini. Kita copy aja URL-nya. Copy link address, masuk ke Postman. Nah, di sini kita taruh aja di sini. Tapi kita hanya ambil ID-nya saja. Nah, di sini kita ambil ID-nya saja, baru dikirim. Nah, jika statusnya true, berarti sudah datanya kita tadi sudah kita inputkan itu berhasil. Lalu kita case di sini, kita coba. Karena tadi shape of view ya. Nah, ini sudah masuk berarti. Berarti harusnya di playlist kita sudah ada lagu tadi. Kita masuk di playlist. Nah, sudah masuk kan ID-nya. Lagunya sudah masuk.
Nah, selanjutnya untuk delete, untuk hapus. Nah, di dasar ini pada bagian musik tidak disediakan untuk mengupdate ya. Tidak disediakan untuk mengupdate data, tetapi disediakan untuk menghapus data. Sama saja untuk menghapus data, kita masuk ke playlistnya ya. Playlist dulu, edit playlistnya, kemudian slash track ya. Setelah itu baru masukkan token dan juga lagu mana yang mau dihapus. Nah, yang mau dihapus ini tuh kita masukkan ID-nya di sini. Kita masukkan ID mana yang dihapus. Misalnya kita tadi kan baru nambahkan ini ya. Nah, ini mau kita hapus. Kita copy saja ID-nya. Masukkan ke sini. Nah, teman-teman bisa masukkan dari sini atau dari sini langsung ya. Misalnya kita masukkan dari sini langsung. Nah, di sini berubah kan ID-nya. Baru kita kirim. Tapi jangan lupa menggunakan metode delete di sini ya. Menggunakan metode delete. Baru. Oh, tokennya ini udah expired. Sebentar, saya copy dulu tokennya. Ini yang baru. Saya kirim. Nah, statusnya true, berarti sukses. Di sini kita lihat save of view masih ada atau enggak. Nah, sudah enggak ada kan? Sudah dihapus. Kita reload di sini. Nah, sebenarnya sudah enggak ada kan. Nah, itu salah satu contoh untuk insert, post, dan juga delete pada Deezer. Pada apa? Pada Postman. Itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke codingnya ya. Nah, yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana cara menampilkan ini data ini pada codingnya seperti ini. Nah, teman-teman sudah download itunya belum? Kalau belum download, saya kirim linknya ya. Ini untuk download template-nya. Saya sudah kirim untuk download template-nya. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah siap untuk praktek, jadi kita langsung masuk ke codingnya. Saya jelaskan di pelan-pelan untuk di codingnya ya, coding bagian indeks track ini di dalam sebuah playlist. Jadi kita masuk di indeks bagian track ya. Bagian track ini kan ada folder track, kemudian ada indeks. Nah, kita masuk di sini. Nah, kita komen dulu, saya jelaskan satu-satu. Nih itu digunakan untuk seperti kemarin ya, token ini digunakan untuk mengambil token dari session. Ini di sini kita punya session yaitu tokennya tadi. Dan di sini token ini untuk mengambil datanya. Coba kita lihat sekarang, kita fardam. Lalu kita reload. Nah, di sini ada tokennya kan. Kita di sini sudah mendapatkan token. Setelah mendapatkan token, baru kita menggunakan passing data dari JSON menggunakan Gazelle. Passing datanya seperti ini. Jadi di sini URL dari Deezer-nya ya, dari Deezer-nya. Kemudian di sini kita panggil di sini menggunakan metode request ya, request kemudian metodenya get. Nah, kemudian sesuai sama dengan di Postman tadi, di sini playlist slash ID-nya ya. Nah, di sini kan ID-nya kan statis ya kalau di Postman gini kan. Nah, kita ingin mau ID-nya dinamis. Nah, ini get ID. Get ID ini dari mana? Get ID ini itu dari indeks playlistnya sendiri. Di sini. Ya. Dari playlist ini itu ngirim ID-nya dia ya. Dari si playlist ini ngirim ID-nya dia, kemudian di indexnya track itu diambil ID-nya. Sekarang kita lihat ya. Coba kita lihat di sini. Kita cek aja di atas ini. Set ID. Oke. Nah, ini itu ID playlistnya kita. Tadi kan sebelumnya kan kita masuk di indeks di sini, di indeks playlistnya, itu dia kan ngirim ID ya. Indeks playlistnya ngirim ID.
Nah, ngirim ID, kemudian di sini diambil di index track-nya ID-nya ini. Jadi ID-nya ini itu sama saja dengan ID ini, ya. Tetapi kalau misalnya kita ingin beda lagu misalnya, maksudnya beda playlist, itu otomatis ID ini berbeda juga, gitu. Karena ini ID ini tergantung playlist kita, playlist mana yang mau diupdate. Nah, ini ID-nya ini menyesuaikan ya. Kemudian kalau ID-nya sudah didapat, baru deh kemudian slash track di sini. Slash track. Kemudian kita fardam, coba kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, di sini tracknya sudah didapat ya dari playlist my playlist tadi ya. Di playlist saya tadi sudah didapat. Di sini ada data ini berisi dua apa namanya, ada dua, datanya ada dua. Kita coba lihat. Ini kan array indeks 0 ya. Kita coba lihat. Di sini ada indeks 0 sama ada indeks 1. Indeks 1 itu mana? Indeks 1 itu lagunya kita ini, dan indeks 0 itu lagunya ini, dari seperti ini. Nah, kemudian kita coba masuk ke dalam data. Ke dalam data di sini. Kemudian saya ingin menampilkan sebuah title ya, sebuah title, judul musiknya ya, sebuah title. Dan saya masuk title seperti ini tuh enggak bisa langsung gitu. Jadi harus masuk dulu di array-nya, di indeksnya. Misalnya title. Nah, masuk kan. Tapi kenapa kok dia cuma satu yang tampil? Soalnya kita masuk di indeks 0 gitu. Kalau masuk ke indeks 1, dia akan tampil. Kayak gitu ini satunya. Ya, bagaimana cara menampilkan dua-duanya? Nah, itu digunakan looping di situ. Di sini menggunakan for each ya, di looping menggunakan for each. Nah, variabelnya apa? Track ini. Ya, ini aliasnya terserah, ini aliasnya mau row, mau key atau dan lain sebagainya bisa. Ini hanya alias saja ya kalau ini. Coba kita fardam di sini. Oke. Hapus. Nah, kemudian taruh deh, akan tampil semuanya. Oh, sorry, sebentar. Harus masuk dulu ke dalam data ini. Nah, sudah tampil di semuanya ya. Baru kemudian kita akan masuk lagi ke title. Dan title-nya. Nah, baru deh keluar dua-duanya ya langsung. Nah, untuk baru gini dari sini kita tampilkan menggunakan HTML kita yang sudah kita sediakan. Gitu. Untuk mempercantik tampilannya. Di sini kita punya di for s ya, di for s track data asro. Nah, kemudian diambil deh, kita butuh apa aja yang di situ. Kita butuh ini, linknya, butuh title-nya, butuh cover-nya, butuh preview-nya. Itu terserah kita. Tadi kan sudah banyak, ada banyak kan datanya kan. Terserah kita mau ditampilkan apa aja. Dan dari load di sini, nah, saya tampilkan seperti ini. Itu untuk indeks pada indeks untuk menampilkan data pada track-nya di dalam sebuah playlist. Ya. Kemudian kita akan menggunakan tambah data ya, tambah data di sini, tambah data ini itu menggunakan ID ya, di situ menggunakan ID. Sekarang kita coba tambah data satu. Misalnya kita mau cari data dulu. Nah, di sini mau cari data dulu, misalnya mau cari dapat tadi eceran tadi misalnya. Dan kita mau nambahkan afterglow ini. Kita copy saja linknya, copy link address. Nah, kita masukkan di sini. Nah, di sini itu harusnya kan kita cuma masukkan ID kan. Kenapa ini kok bisa? Kenapa kita bisa menginputkan semuanya keseluruhan ini? Nanti saya jelaskan. Tapi pada dasarnya dari dasarnya itu hanya bisa menginputkan ID seperti ini, gitu. Tapi kita coba input seperti ini. Nah, itu bisa. Itu kenapa kok bisa gitu. Saya mau jelaskan seperti ini. Jadi kita masuk pada menu create,
Nah, grid ini itu untuk tampilan datanya saja di sini. Tampilan ininya saja, tampilan formnya ini. Grid itu. Grid di sini hanya untuk tampilan formnya ini. Di grid ini itu kita mengambil ID-nya sama, kita mengambil ID playlistnya. Kita cobakan. Ini ID playlistnya kita dapat. Ya, tipenya hidden saja karena nggak usah ditampilkan ya. Kemudian baru di sini formnya apa? Formnya X-nya kemana? Ke store.php. Kemudian baru kita masuk ke store di sini di track ini. Nah, di sini baru sama seperti yang tadi ini di sini. Kita mengambil tokennya terlebih dahulu ya. Mengambil token terlebih dahulu. Nah, token ini yang dari session tadi. Kalau sudah dapat, baru kita masuk ke sini. Nah, di atas saja sih ini. Kalau ini itu digunakan untuk menghapus belakangnya sini. Jadi kita tadi kan bisa kan inputkan dari www.com track slash ID-nya ya kan bisa kan. Nah, soalnya ini itu sudah dimodifikasi. Jadi belakang dari ID-nya itu yang dikirim itu sudah dihapus gitu. Padahal seperti ini kita pada move ID. Copy link lagi sini, kita masukkan di sini. Nah, seperti ini kan bentuknya kan awalnya kan track ID bla bla bla. Nah, itu kan dari dasar kan harus cuman inputkan ini aja kan. Nah, itu bisa diatasi seperti ini. Songs di sini. Nah, ini menggunakan STR replace fungsi dari PHP ya. Ini untuk menghapus ID-nya di sini. Jadi setelahnya ID ini dihapus ke belakang sini dihapus. Coba kita nah di sini kan baru kita tetap aja nginputkan ininya aja, cuman lebih enaknya kan kita bisa nginputkan nggak usah diambil satu-satu, nggak usah gitu. Jadi cukup linknya aja di copy, baru kita atasi dengan pakai STR plus seperti ini, baru deh kita dapat mengirim ID-nya. Tapi kalau misalnya nggak pakai ini juga bisa, tapi teman-teman harus langsung nyomot ID-nya dulu gitu. Jadi nggak bisa ngirim beserta URL-nya gitu. Harus nyomot ini. Soalnya yang dikirim itu kan ini, ID-nya ini yang dikirim. Itu. Nah, setelah fungsi ini selesai, baru deh fungsi selanjutnya. Copy dari atas. Nah, ini hanya kondisi saja kalau di sini. Hanya kondisi ini. Nah, ini kenapa kok pos ini itu dari lagunya yang dikirim. Pos ini itu dari lagu di sini. Ini name-nya songs. Nah, ini nama lagunya yang dikirim, nama tracknya yang dikirim. Sekarang coba kita lihat dulu ya, bentuknya seperti apa. Songs. Nah, seperti ini kan. Kita kan belum ini. Kalau ini kan yang song ini itu dipanggil ada di sini, pada ID-nya di sini. Nah, kemudian jika songnya ini, kemudian dia respon di sini, baru kita respon ngepost ID-nya tadi, ID yang dikirim, ya, ID dari dari playlistnya yang dikirim. Kemudian token yang tadi, kemudian song ini kan sudah berisi ID-nya saja kan di sini, karena sudah diatasi dengan STR request ini, baru di sini cuma ID aja yang dikirim. Ya, kemudian baru jika sukses kan, sukses di sini ada berarti tidak kosong atau sukses lah pokoknya. Tidak kosong ini tracknya, kemudian dia dilempar lagi balik ke ini ke ke menu home ya. Ke menu home. Sekarang coba kita kembali. Nah, kita submit. Nah, akan dilempar ke sini. Kemudian perfect kan sudah ada di sini. Akan dilempar ke menu home dan
mesinnya sukses di sini. Ini ada message success, data track berhasil ditambahkan, kemudian dari data ini di redirect ke index.php di track, baru diambil di sini. Diambil sessionnya message success, kemudian baru kita modifikasi menggunakan HTML/CSS, baru untuk menampilkan formnya di sini, menampilkan message-nya, pesannya di sini. Nah, ini seperti itu sih untuk penjelasan index.php dan juga grid-nya untuk tambahnya pada track-nya. Ya tadi untuk index dan grid saya share lah linknya. Oh sudah di share ya. Oh sudah di share sama Mas Bagus ya. Terima kasih Mas Bagus. Dan selanjutnya untuk delete dan penjelasan tentang API Google-nya nanti dijelaskan sama Mas Bagus. Sekian dari saya. Silakan Mas Bagus dilanjut. Baik, terima kasih Mas Firdaus atas penjelasannya tentang indeks track atau grid track tadi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Di sini nanti saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara untuk menghapus tracknya. Oh ya, ini kenapa kok berbeda sama punya Mas Firdaus tadi? Ini karena track yang ada pada playlist saya. Seperti pada halnya materi kemarin, saya sudah menjelaskan. Jadi playlist antar user satu dengan user lain itu berbeda. Oke, untuk hapusnya ini, kalian bisa buka kode. Sebentar saya kopikan dulu. Dan bisa buka link tersebut, lalu copy dulu. Pas di bagian destroy.php, paste di bawah sini. Oke, sekarang kita coba untuk fungsinya apakah berfungsi atau tidak. Refresh dulu. Misal di sini saya ingin mengubah atau menghapus lagu fotograf. Ini berfungsi. Untuk penjelasannya seperti berikut. Saya sini pasang dulu untuk tokennya. Kalau kita klik ini nanti akan ngirim ke destroy.php. Destroy.php ini pada file ini destroy.php yang include token. Jadi session ini nanti kita bisa panggil dengan ditampung ke variable token seperti materi-materi sebelumnya. Kalau kita menggunakan API, token ini sangat berfungsi sekali untuk transaksi data. Kalau tidak ada token, biasanya nanti itu masalahnya pada autentikasinya tidak dapat akses. Oke, lanjut. Lalu untuk link hasilnya, ini saya menggunakan https://playlist, lalu id. id ini didapatkan pada ketika kita klik id pada tracknya. Misalnya saya hapus dulu id-nya. Dulu pada track index.php itu kita ngirim id. Perhatikan link yang ada di pojok kiri bawah itu ada id 91332762 dan songnya 8312406. Itu untuk id, itu id playlist. Kalau yang song itu id songnya. Terus misalnya saya fardam id-nya bakal dapat id yang dikirim itu sesuai dengan id yang kita klik atau kita tekan tombol hapusnya. Jadi id yang satu dengan id yang lain ini harusnya tidak boleh sama. Oke. Ini kenapa kok sama? Ini karena di dalam satu playlist. Di satu playlist ini
itu bisa banyak lagu. Oke, sekarang coba Vardan untuk edit songnya. Bisa Vardan menggunakan song. Vardan, nah, kita sudah mendapatkan edit lagunya atau edit songnya. Songnya ini nanti didapatkan pada variabel atau pada index.php sini pada bagian track. Itu kenapa kok namanya edi, terus lalu kenapa kok namanya song, ada di sini. Ada index.php bagian track. Di sini kita ngirim edi, namanya edi ini terserah sesuai kalian atau sesuai dengan kebutuhannya. Misal nih kalau yang dikirim edi, nggak mungkin tahu namanya lain, jadi harus sesuai identitas yang dikirim. Lalu ini saya namakan dengan song. Ini $get edi ini ngambil dari playlist, edi-nya playlist, edi playlist yang ada pada sini. Ini yang di atas ini termasuk edi-nya playlist. Jadi misalnya nih saya kembali, terus saya pengen masuk ke playlist yang ini, maka di sini edi-nya berubah dan playlistnya atau tracknya juga berubah. Kembali lagi, saya masuk ke playlist yang tadi, yang playlist harian. Nah, di sini edi-nya juga berubah. Untuk redirectnya ini kenapa kok bisa ngirim edi, itu ada di playlist index.php. Playlist index.php. Ada bagian sini, hrefnya ini, track, lalu index.php, lalu ngirim edi playlistnya. Edi playlist yang didapatkan kemarin. Oke, edi playlist dari sini. Playlist, lalu edi. Ini kenapa kok Tolaro? Karena saya sudah aliaskan di sini Tolaronya. Lanjut ke tracknya. Untuk delete, kita membutuhkan edi song yang akan di delete, lalu playlist apa yang akan dihapus tracknya. Jadi untuk identitas delete track itu, kita membutuhkan playlist edi sama song edi, dan membutuhkan metode delete. Kalau di Gazelle, kita tinggal ketikkan metodenya saja. Misal delete, lalu get atau post, itu tinggal ketikkan saja. Oke. Misal nih, kita Vardan dulu resultnya. Playlist. Dulu. Misal kita hapus lagu Afterglow ini. Bentar, ini ketutup di sini. Saya hapus dulu. Nah, ini statusnya true. True ini sama halnya kayak di postman tadi. Jadi di postman tadi kan yang dipraktekkan Mas Firdaus tadi, itu kalau dia sukses menghapus, maka statusnya true. Ini statusnya true. Jadi kalau udah dapat status true, kita tinggal olah nih ke dollar playlist apakah sama dengan true. Kalau iya, nanti saya buat variable JSON untuk message suksesnya, lalu isinya data playlist ini balik hasilnya data track berhasil dihapus, misal gitu. Lalu ke redirect di location index.php, kirim ke id. Kita coba refresh, sudah berhasil dihapus. Coba hapus lagu lagi.
dan sudah berhasil dihapus, dan ini juga sudah terintegrasi langsung dengan dasarnya. Coba sekarang kita buka dasarnya. Terputar playlist harian. Ini sama, playlistnya 3. Terus misalnya kita tambah playlist dulu deh. Kita cari playlist, kita cari lagu dulu. Lagu Perfect tadi. Apakah udah ada di sini? Belum ada, coba tambahkan dulu lagunya Perfect. Seperti yang dijelaskan Mas Firdaus tadi, tinggal copy link saja. Link. Oh ya, kita di sini juga bisa menambahkan beberapa lagu sekaligus dengan tanda penghubung atau tanda pemisah, yaitu koma. Lagu ini copy, paste di sini, lalu copy. Lagu yang tadi sudah berhasil ditambahkan. Kita coba cek nih di dasarnya apakah berhasil ditambahkan juga. Dan total lagunya sama. Enaknya pakai API itu gitu. Jadi kita nggak perlu buat atau nggak perlu memerlukan data lagi. Bisa memanfaatkan data dari pihak ketiga yang sudah disediakan. Sekarang kita coba untuk hapus lagunya. Hapus lagu yang ini deh. Hapus. Total lagunya kan 5. Sekarang kita coba buka di ini. Di sini total lagunya juga 5. Ini sudah terintegrasi langsung dari API dasar. Jadi data yang ada itu sudah sesuai dengan database yang ada pada dasar. Itu kelebihan menggunakan API. Oke. Untuk selanjutnya yaitu login atau OAuth yang ada dari Google. Jadi biasanya itu platform-platform itu menyediakan login. Loginnya itu bisa menggunakan akun Google. Sekarang kita coba untuk membuat sebuah login menggunakan akun Google. Itu biasanya kayak gini. Nantinya misal nih saya logout dulu. Lalu nah, nanti kita akan membuat sebuah login menggunakan akun Google. Jadi kalau kita sudah klik, sini masuk ke dalam akun Google saya. Jadi nanti kita akan buat seperti itu. Untuk kode yang dibutuhkan yaitu kode, saya copy dulu linknya di public chat. Sekarang kita coba untuk daftar dulu di konsol developer google.com-nya. Kita buka dulu yang pertama. Ini saya sudah login. Kalau teman-teman belum login, silakan login ke akun Google-nya dulu. Lalu di sini nantinya kalian pertama itu select a project yang di sini, yang awalnya ini. Ini berhubung saya sudah ada projectnya. Kalau tampilan awal itu biasa, ketika kalian klik saja, nanti di sini new project. New project. Nah, project name ini terserah kalian menamai projectnya itu apa. Misal nih,
location ini terserah, no organization juga nggak apa-apa. Kalau biasanya itu kalau akunnya tidak berbayar atau tidak berlangganan itu dibatasi. Di sini saya hanya bisa membuat project saja. Itu dibatasi oleh Google-nya. Untuk pricing-nya nanti bisa cari sendiri di Google Cloud Platform. Itu sudah disediakan untuk pilih untuk berlangganan. Untuk awal ini biasanya itu bisa 100 request kalau nggak salah, 100 request per hari. Gratisnya selama 3 bulan atau berapa gitu, saya lupa. Lanjut ke Create. Tunggu prosesnya selesai. Kalau udah nih tinggal select project saja. Di sini udah berubah ke BIMTech ITAP atau barusan project yang keempat nih. Berubah, kita cancel dulu. Kita masuk ke OAuth consent screen. Ke sini. Di sini milih insertif-nya apa. Kalau internal ini biasanya harus menggunakan Google Workspace. Berhubung saya nggak punya Google Workspace, jadi pilih yang saja. Nah, di sini kita jelaskan app name-nya. Misal app name-nya musik tadi. Support emailnya, misal email kalian. Lalu app logonya ini terserah. Saya kasih logo kampus saya. Oke. Untuk app domain ini isikan localhost atau ngambil dari sini. Oke. PHP ini sama saja. Developer contact information-nya ini isi dengan email kalian. Lalu save and continue. Oke, kalau sudah lanjut untuk scope ini langsung save and continue saja. Oh, kita tambahkan dulu scope-nya dulu. Kita pengen nampilkan profil sama email. Jadi ini dicentang dulu profil sama emailnya biar kita dapat get informasi email sama profil Google-nya. Oke, update. Kalau sudah, save and continue. Pada tes user ini abaikan saja, save and continue. Ini summary-nya untuk tadi. Sekarang klik atau back to dashboard. Nah, ini tadi udah untuk OAuth-nya. Sekarang kita atur credential-nya. Di sini, di credential. Di sini kita buat create credential baru dulu. Di sini pilih OAuth Client Edit. Lalu application tipenya ini pilih yang web application. Name-nya name musik. Untuk authorized redirect URL-nya kita tambahkan dulu. Kita copy sini. Ini kita buat custom redirect URL. Jadi kita ketikkan login google.php. Ini kita akan membuat custom redirect URL-nya. Lanjut, create.
kita sudah dapat client ID, client script. Ini nanti digunakan untuk transaksi API-nya. Oke. Berbeda halnya dengan kalau dari Google ini membutuhkan client ID, client script, dan nanti URL redirectnya. Sekarang lanjut ke codingannya. Oh ya, untuk awal kita install dulu library-nya menggunakan ini link. Nah, saya copy dulu. Saya copy di chat dulu. Nanti kalau sudah akan proses seperti ini, kalau sudah selesai, lanjut ke codingannya. Sekarang buka yang config ini, yang wmin config. Lalu kita copy dulu ke project kita ya, sampel musik tadi. Saya close dulu semuanya biar nggak bingung. Di sini kita buat file baru, namanya config.php. Ini bagian sini client ID sama script key-nya ini kita copy paste dari Google-nya. Ini kan ada nih client ID, kita copy, masukkan dalam set client ID di sini. Oke, paste. Selanjutnya kita copy lagi untuk script key-nya. Script key-nya sini kita copy, lalu paste di sini. Untuk set redirect URL-nya ini tadi udah kita set untuk localhost sampel musik login underscore google.php. Lalu scope-nya juga kita udah set untuk mendapatkan email sama profilnya. Jadi kalau sudah lanjut pada codingan kedua, nah, copy dulu yang wmin login to Google ini. Copy. Ini kita buat dulu new file. Login ke PHP. Ya, ini mau login ke google.php ini terserah kalian. Jadi mau dibuat seperti apa itu terserah. Di sini saya namakan dengan login underscore google.php. Sekarang kita coba apakah berfungsi atau tidak loginnya. Sebelum nanti saya jelaskan. Kita buka dulu. Ini login google.php. Nanti akan halamannya seperti ini. Login with Google ini. Misal inspect dulu. Di link ref ini kita sudah mendapatkan ring redirect yang dari library ini ke client create a URL. Oke. Jadi ketika diklik nanti kamu tulis seperti ini, in Google akun to continue to main music. Musik ini sesuai dengan yang tadi, yang project yang kita buat tadi. Itu kenapa kok bisa muncul main musik? Itu kita sudah menautkan di sini set client ID-nya sama set client script-nya. Oke, kita lanjut. Dan ini hasilnya kita sudah dapatkan datanya. Jadi misal di sini kita vartam dulu untuk yang ini. Nah,
Di sini kita sudah untuk mendapatkan datanya. Data yang diberikan itu ada family name, misal given name, private email, lalu ada name, lalu ada fixture. Oke, untuk mengambil datanya itu sama halnya yang teaser. Ini menggunakan array. Kalau teaser kemarin kan menggunakan objek. Oke, misal nih, saya pengen ngakses first name. Ngakses ini dulu, name-nya dulu ini. Jadi masuk ke Vardam Data, lalu name. Kita udah dapat name saya yang ada di Google, itu sesuai dengan sini. Ini. Oke, lanjut. Misal nih, saya ingin mendapatkan email. Bisa masuk ke email. Lanjut. Nah, di sini sudah bisa masuk atau sudah mendapat email yang ada pada Google-nya. Oke. Misal kita coba untuk dapatkan gambarnya. Tinggal masuk ke fitur. Oke. Ini kita sudah mendapatkan gambarnya. Nah, ini sudah mendapatkan gambarnya. Sekarang kita tinggal olah nih, kalau dia udah berhasil login, nanti akan ke redirect ke index.php. Index.php pada sampel musik kita. Jadi tinggal kita akali. Oh ya, data-data tadi ini kita simpan dalam session agar nanti pada index.php itu bisa diambil datanya. Oke. Pada kode ini kita tambahkan dulu untuk redirectnya. Index.php. Nanti dia istilahnya itu kalau ada isinya, kalau ininya dia tokennya tidak error, dia akan redirect ke index.php. Sekarang lanjut, press dulu, lalu klik login with Google. Nah, di sini udah berhasil, tinggal kita manfaatkan nih untuk tampilan username sama fotonya, semisal sini pada bagian index.php. Coba di bawah sini deh. Kita Vardam dulu session, misal session misal session user first name ini. Ini ada, ini sesuai dengan Google-nya. Lalu semisal pengen tampilkan last name, kita dapat username sama last name-nya. Lalu kita pengen menampilkan apa itu gender, misal di sini saya Vardam dulu.
kita kembali lagi. Terus di sini karena saya belum mengisi jenis kelamin saya di Google, makanya gendernya 0. Jadi kita tidak dapat gendernya. Oke, lanjut ke picture saja. Kita ingin mendapatkan gambarnya, berarti image ini kita copy. Oke. Ini sudah dapat user image-nya, dan kita tinggal olah nih, kita mau apakan tampilannya. Jadi di sini saya menggunakan bootstrap saja, bootstrap 4 untuk tampilannya. Documentation. Kita pakai enaknya. Konten. Jumbotron saja. Ini kita copy dulu di bagian index.php yang tadi, paste di atas ini. Oke. Di atas lagi. Kita cut dulu. Lanjut untuk tampilannya, misal nih, hello, ini diganti dengan nama akun Google-nya. Jadi tinggal copy saja di sini. Jangan lupa tag PHP-nya. Ya, ini hasilnya tag PHP ya, cuma sama dengan ini, berarti langsung echo. Itu sama halnya menulis kayak gini. Biar singkat saja. Ini aja. Oke, press. Hello, Bagus Eko. Selanjutnya, kita coba tampilkan emailnya di bawah sini mungkin. Kita ganti dengan email. Email berarti pada logiknya. User email address. Copy. Address. Ini sudah dapat emailnya. Kalau untuk gambarnya, misal kita taruh di atas, di atas ini nanti kita kasih gambar kecil gitu. Oke, kita rapikan dulu, ini kita hapus dulu, atau cuma dihapus ini saja. Lalu kita taruh di sini. Ini nanti yang atas ini kita ganti dengan gambar kita. Tadi kan sudah dapat link gambarnya. Untuk gambarnya di $session image. Ini kan udah dapat linknya. Ini tinggal masukkan ke tags image yang ada di HTML. Misal nih, source-nya ini kita copy saja di sini. Kita pindah di sini. Ini sudah ada gambarnya. Jadi kalau kalian login nanti itu sudah muncul gambar di sini sesuai dengan Google-nya. Sekarang kita buat tombol notifikasi dulu di sini, kita tambahkan untuk login sama logout.
Oke, lanjut. Sebentar, kita pakai kita buka dulu di sini, di headernya ini. Buka dulu yang ini 2 kali. Kita login dan kalau login ini nanti mengarah ke login google.php. Kalau logout ini mengarah ke logout.php. Ini muncul 2, harusnya muncul 1. Kalau kita udah login, maka nanti muncul logout. Kalau belum login, maka muncul login. Untuk mengakalinya kita gunakan if di sini. If, lalu di sini else apa? Lalu if. Loginnya pindahkan di atas ini, hapuskan dulu. Dalamnya if ini isi dengan ini. Ketika kita tidak mendapatkan name kita, maka harusnya dia itu logout. Di sini empty, hapus dulu. Coba refresh. Ini ada yang salah. Kita ganti. Pak padam dulu deh. $session user base name-nya. Ini udah dapat. Oh, di sini ya. Balik. Oke. Tekan dulu ininya. Ini kita cek apakah data itu yang user first name ini kosong atau tidak. Kalau dia kosong, maka dia akan memunculkan login ini. Kalau dia sudah login kan otomatis session user first name ini udah dapat. Jadi akan memunculkan logout ini. Sekarang kita coba untuk keluar logout. Nanti akan ke redirect ke sini. Oke. Pada logout ini itu ada di logout.php. Itu isinya cuma ini aja. Jadi Google Client Revoke Token ini dibuat untuk nge-destroy token yang ada di Google. Lalu session destroy ini buat nge-destroy semua token yang aktif. Lalu diarahkan ke login.php. Untuk yang biar tidak nge-pop up atau ngebuka halaman baru, ini kita matikan dulu yang target blanknya. Misal kita klik login, nanti akan langsung muncul itu foto sama informasi kita. Kita logout, lalu masuk ke sampel lalu index.php. Ini error, ini belum ada if-nya. Jadi nanti kita buat kondisi kalau dia tidak ada user first name itu disuruh untuk melakukan login. Misal sini if-nya saya copy dulu bagian index.php sini.
dia sini saya komen dulu. Ini belum login, tinggal kita olah jumbotronnya. Nih, mic-nya tidak usah. Atau kasih yang no image saja di sini. Kita arahkan di sini dulu. Lalu image. Oke. Lalu kita hapus dulu yang ini. Nih. Kita ganti menggunakan tombol yang ini. Copy. Nanti bootstrapnya tadi. Paste di sini. Untuk refnya ini arahkan ke login ke .php. Sekarang coba refresh. Mic-nya kebesaran, dikecilkan dulu. Jadi nanti ini kalau belum login, maka akan muncul halaman seperti ini. Lalu silakan Anda login terlebih dahulu. Klik login di sini, nanti login with Google, nanti akan mengarah ke halaman seperti ini. Ini udah terkoneksi dengan OAuth dari Google. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Bagus. Untuk teman-teman lainnya mungkin ada pertanyaan dari yang Mas Bagus dan Mas Firdaus jelaskan. Silahkan bisa dituliskan melalui obrolan publik. Masih ada beberapa menit lagi sebelum BIMTEK-nya ditutup. Silahkan untuk teman-teman lainnya.
Bila sudah tidak ada pertanyaan, maka saya akan tutup BIMTEK pada hari ketiga ini. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti BIMTEK hari ketiga. Saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di BIMTEK hari keempat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.